Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa.
Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius.
Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjelang masa Prapaskah, kepada kita diberikan wacana bahwa dunia akan mengubah status pandemi yang sampai hari ini masih kita alami. Statusnya berubah akan menjadi endemi. Sebuah perubahan status yang tentu saja akan membawa kepada konsekuensi dalam hidup. Tentu saja ini hanya masih, paling tidak sampai sekarang masih berupa wacana. Tetapi perubahan ini juga mengajak kita untuk melihat lagi. Dan mungkin juga kita bertanya, apakah virus yang selama ini, kurang lebih 2 tahun ini mengganggu aktivitas kehidupan kita, sudah benar-benar kemudian bisa dilemahkan, bahkan dihilangkan. Karena dengan perubahan status itu, kita akan dibebaskan dari ikatan-ikatan, hambatan-hambatan, pembatasan-pembatasan yang selama ini kita jalani. 2 tahun kurang lebih kita mengalami pembatasan itu dalam aktivitas kehidupan kita. Dan dengan perubahan itu, pembatasan itu bisa jadi akan dihilangkan. Apakah kemudian dengan perubahan status ini kita akan bisa mengatakan bahwa virusnya sudah dilemahkan, bahkan sudah dikalahkan? Ternyata tidak. Perubahan status itu hanya mengajak kita untuk hidup bersama-sama dengan virus yang selama ini membatasi kita. Dan hidup bersama itu bukan berarti kemudian kita akan bisa dengan bebas. Tetap kita akan diminta untuk waspada, tetap kita akan diminta untuk menjaga semuanya itu. Dan dalam situasi inilah kemudian kita memasuki masa Prapaskah, masa di mana kita mengenalnya sebagai sebuah masa retret agung,
mengajak kita untuk kembali kepada apa yang akan ditandakan kepada kita, abu. Salah satu ungkapan yang sering kita dengar adalah manusia dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dan masa Prapaskah inilah yang kita tandai dengan puasa, pantang, doa, dan beramal. Sebuah tanda yang mengajak kita untuk menyadari kembali dengan segala macam aktivitas kita, dengan segala macam ritme kehidupan yang selama ini kita jalani, apakah tujuan itu, awal dan tujuan hidup kita sungguh-sungguh juga mampu untuk kita berikan, kita hadirkan di dalam semua aktivitas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, antifon pembuka pada perayaan Ekaristi hari ini mengajak kita untuk mengingat, mengalami, dan merasakan lagi ketika manusia berseru, ketika manusia bertobat, kita mendapat jaminan Allah akan memberikan belas kasih-Nya. Seberapa besar pun dosa yang sudah dilakukan, ketika manusia mau datang kembali kepada Allah, meminta pengampunan, jaminannya jelas, pasti akan diampuni, dilupakan semua dosa. Dan bacaan hari ini juga mengingatkan kita, berilah kamu didamaikan dengan Allah. Maka kemudian menunggu jawaban kita. Sama dengan wacana yang sekarang ini sedang kita dengar. Perubahan status pandemi. Lalu apakah ketika kita bertobat, ketika kita menunjukkan laku pertobatan itu, meminta ampun, meminta belas kasih Allah, dosa dan godaannya akan hilang? Ternyata tidak. Dosa dan godaan-godaan itu masih ada dalam ritme hidup kita, dalam semua aktivitas kehidupan kita. Dan disitulah kemudian kita diajak juga untuk waspada. Kita hidup bersama-sama dengan hal-hal semacam itu. Dan ketika kewaspadaan itu tidak kita berikan, tidak kita masukkan di dalam ritme kehidupan kita, sama seperti yang sekarang kita alami. Ketika kita tidak menjalani aturan-aturan yang ada, protokol kesehatan yang ada, dengan mudah kita bisa dipastikan akan terkena virus itu. Sama ketika kita tidak waspada dengan awal dan tujuan hidup kita, kita akan dikuasai oleh dosa dan kita akan masuk ke dalam maut. Bukan Allah yang tidak mau berdamai dengan kita, bukan Allah yang tidak mau membantu kita, tetapi ajakan itu diberikan kepada kita, tawaran itu disampaikan kepada kita. Tinggal kemudian respon kita secara pribadi, apa yang kemudian akan kita tunjukkan. Dan bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan, niat dan wujud pertobatan itu hendaknya disampaikan secara pribadi. Aku dan Tuhan, Anda dan Tuhan, bukan untuk dilihat orang lain. Ketika berdoa, ketika bersedekah, ketika kita berpuasa, semua itu dilakukan dengan tujuan kita mau menjalin relasi kembali dengan Allah yang mengasihi kita. Dan disitulah kemudian hidup kita akan mendapatkan makna dan artinya. Ketika kita melakukan semuanya itu karena merasakan, mengalami kasih Allah. Dan kasih itulah yang kita tanggapi melalui niat dan wujud pertobatan yang nyata. Maka pantang dan puasa, doa dan amal kita lakukan dengan tujuan membalas kasih Allah. Bukan lagi untuk diketahui orang lain, bukan lagi untuk mendapatkan pujian, tetapi benar-benar kemudian bagian dari kewaspadaan kita, bagian dari hidup kita, bagian dari iman kita, supaya kita bisa mengingat dan menempatkan awal dan tujuan hidup itu di dalam tingkah laku yang nyata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk memperbaharui perjalanan kehidupan kita. Sekaligus juga kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan sendiri, sehingga masa Prapaskah yang kali ini kita jalani sungguh-sungguh mengubah hidup kita, sungguh-sungguh memperbaharui, sehingga semuanya itu akan kita kembalikan kepada kasih Allah sendiri.
Maka dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan sendiri agar abu yang kita terima sungguh bisa menjadi tanda bagi kita yang nyata. Sehingga di dalam perubahan dan cara hidup kita pun juga bisa menghadirkan Tuhan yang nyata melalui cara pertobatan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.